Dipaksa menikah dengan seorang haji tua oleh ibuku, hanya karena aku bekerja di tempat karaoke, dan agar aku insyaf. Aku tinggal di sebuah desa kecil bernama Desa Cempaka, terletak di Provinsi Sumatera Barat. Desa ini dikenal dengan masyarakatnya yang religius dan menjunjung tinggi adat istiadat. Rumahku sederhana, berdinding kayu dan beratap seng, terletak di pinggir jalan utama desa. Setiap pagi, udara sejuk dari perbukitan sekitar menyapa, dan suara azan subuh dari masjid desa menjadi alarm alami bagi warga. Tapi, hidupku tidak sesederhana itu. Aku, Rara, seorang wanita berusia 25 tahun, adalah anak tunggal dari seorang janda bernama Ibu Sari. Sejak ayahku meninggal 10 tahun lalu, aku dan ibuku harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ibuku bekerja sebagai penjahit, tapi penghasilannya tidak pernah cukup. Aku pun memutuskan untuk merantau ke kota terdekat, Padang, dan bekerja di sebuah tempat karaoke. Bekerja di dunia malam bukanlah pilihan yang mudah. Aku tahu betul bagaimana masyarakat memandang rendah pekerjaanku. Tapi, apalagi yang bisa kulakukan? Aku harus membantu ibuku dan memastikan kami bisa makan 3 kali sehari. Setiap kali pulang ke desa, aku selalu merasakan tatapan sinis dari tetangga dan kerabat. Mereka berbisik-bisik, menuduhku membawa aib bagi keluarga. Ibuku, seorang wanita yang taat beragama, tidak pernah berhenti mendesakku untuk berhenti bekerja di tempat karaoke. Rara, kau harus insyaf. Dunia malam hanya akan membawamu ke jalan yang salah, katanya suatu malam. Matanya penuh dengan air mata. Aku mencoba menjelaskan bahwa ini hanya sementara, bahwa aku tidak punya pilihan lain. Tapi ibuku tidak mau mendengar. Baginya, pekerjaanku adalah aib besar yang harus segera diakhiri. Suatu hari, ibuku mengeluarkan ultimatum. Jika kau tidak berhenti dari pekerjaanmu itu, aku akan mencarikan suami untukmu. Kau harus menikah dan hidup sebagai istri yang soleha. Aku terkejut. Menikah? Dengan siapa? Aku tidak siap untuk itu. Tapi ibuku bersikeras. Aku sudah bicara dengan Ustadz Zahlina. Dia kenal seorang haji yang baik hati dan siap menikahimu. Kau tidak punya pilihan, Rara. Aku merasa terjebak. Di satu sisi, aku tidak ingin mengecewakan ibuku. Di sisi lain, aku tidak bisa menerima pernikahan yang dipaksakan. Aku mencoba melawan, tapi tekanan dari keluarga dan masyarakat semakin besar. Setiap kali aku pulang ke desa, ibuku selalu membicarakan rencana pernikahan itu. Aku merasa seperti hidup dalam sangkar tanpa jalan keluar. Akhirnya, aku menyerah. Aku setuju untuk bertemu dengan calon suami yang dipilihkan ibuku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Hari itu, langit di desa Cempaka terlihat mendung, seolah mencerminkan perasaanku. Ibuku sudah menyiapkan pakaian terbaik untukku, sebuah baju kurung berwarna hijau muda dengan kerudung putih yang terlihat sederhana namun rapi. Pakai ini, Rara. Kau harus membuat kesan baik, katanya sambil merapikan kerudungku. Aku hanya mengangguk, mencoba menahan gejolak dalam hati. Kami berangkat menuju rumah calon suamiku, Pak Haji Rahmat, yang tinggal di ujung desa. Rumahnya cukup besar, dikelilingi oleh kebun kecil yang dipenuhi pohon buah-buahan. Saat kami tiba, aku melihat seorang pria berusia sekitar 55 tahun duduk di teras rumah. Dia mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Wajahnya teduh dengan senyum yang menenangkan. "Selamat siang, Ibu Sari." "Selamat datang, Rara," sambutnya dengan suara lembut. Aku terkejut karena dia langsung menyebut namaku. Rupanya, ibuku sudah bercerita banyak tentangku. Aku hanya membalas salam dengan suara lirih, mencoba menyembunyikan kegelisahanku. Kami dipersilakan masuk ke ruang tamu. Ruangan itu sederhana, namun nyaman, dipenuhi aroma wewangian khas minyak wangi Arab. Pak Haji Rahmat duduk di seberangku. Matanya memandangku dengan penuh perhatian. "Rara, aku tahu ini mungkin tidak mudah bagimu. Tapi, aku berharap kita bisa saling mengenal dan memahami," katanya dengan bijaksana. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku merasa seperti boneka yang dipaksa mengikuti skenario yang sudah disusun oleh orang lain. Ibuku duduk di sampingku, sesekali mencolek lenganku untuk memastikan aku bersikap sopan.
Aku mencoba tersenyum, tapi rasanya wajahku kaku. Pertemuan itu berlangsung sekitar 1 jam. Pak Haji Rahmat bercerita tentang kehidupannya, bagaimana dia menjadi seorang haji, dan keinginannya untuk memiliki keluarga yang harmonis. Aku mendengarkan dengan setengah hati, pikiran berkecamuk antara rasa tertekan dan penasaran. Dia terlihat baik, tapi aku tidak bisa membayangkan diriku sebagai istrinya. Saat kami pulang, ibuku terlihat sangat senang. Dia orang yang baik, Rara. Kau akan bahagia bersamanya, katanya sambil memegang tanganku. Aku hanya diam, mencoba menahan air mata yang ingin keluar. Aku merasa seperti terjebak dalam labirin tanpa jalan keluar. Beberapa hari kemudian, ibuku mengumumkan bahwa pernikahan akan segera dilangsungkan. Kami sudah sepakat. Pernikahan akan diadakan 2 minggu lagi, katanya dengan wajah berseri-seri. Aku terkejut. 2 minggu? Itu terlalu cepat. Aku mencoba protes, tapi ibuku tidak mau mendengar. Ini untuk kebaikanmu, Rara. Kau harus menerima takdirmu. Aku merasa seperti hidup dalam mimpi buruk. Setiap hari, aku mencoba mencari alasan untuk membatalkan pernikahan ini. Tapi tekanan dari keluarga dan masyarakat semakin besar. Aku tahu, jika aku menolak, aku tidak hanya akan mengecewakan ibuku, tapi juga menjadi bahan gunjingan seluruh desa. Akhirnya, hari pernikahan tiba. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun pengantin yang dibelikan oleh Pak Haji Rahmat. Wajahku terlihat pucat, mataku kosong. Aku tidak merasa seperti pengantin. Aku merasa seperti orang yang sedang menuju kehancuran. Upacara pernikahan berlangsung sederhana, dihadiri oleh keluarga dan tetangga dekat. Saat aku dan Pak Haji Rahmat duduk bersanding, aku bisa merasakan tatapan penuh penilaian dari orang-orang di sekitarku. Mereka pasti berpikir, inilah akhir dari kehidupan burukku di dunia malam. Setelah acara selesai, aku dibawa ke rumah Pak Haji Rahmat. Aku duduk di kamar pengantin, mencoba menenangkan diri. Pak Haji Rahmat masuk, duduk di sampingku. Rara, aku tahu ini tidak mudah bagimu, tapi aku berjanji akan berusaha membuatmu bahagia, katanya dengan suara lembut. Aku hanya mengangguk, tidak bisa berkata apa-apa. Malam itu, aku tidur di sudut kamar, sementara Pak Haji Rahmat tidur di sisi lain. Aku menangis dalam hati, merindukan kebebasan yang hilang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Pagi pertama di rumah Pak Haji Rahmat terasa begitu asing. Aku terbangun di kamar yang masih terasa seperti milik orang lain. Dindingnya dipenuhi kaligrafi Arab, dan di sudut ruangan ada lemari kecil berisi Al-Quran dan buku-buku agama. Aku mencoba mengingat di mana aku berada, tapi realitas itu kembali menghantamku seperti pukulan telak. Aku sudah menikah. Aku sudah menjadi istri Pak Haji Rahmat. Aku bangun dari tempat tidur dan melihat Pak Haji Rahmat sudah tidak ada di kamar. Aku mendengar suara lembut dari dapur. Rupanya dia sedang menyiapkan sarapan. Aku terkejut. Seorang haji tua seperti dia masak sendiri? Aku berdiri di ambang pintu dapur, memperhatikannya dengan rasa penasaran. "Selamat pagi, Rara," sambutnya dengan senyum hangat. "Aku sudah menyiapkan sarapan untuk kita." Aku hanya mengangguk, masih merasa canggung. Kami duduk bersama di meja makan, menikmati nasi goreng sederhana yang dia masak. Rasanya enak, tapi aku tidak bisa menikmatinya sepenuhnya. Pikiranku masih dipenuhi oleh rasa tidak nyaman dan keraguan. Setelah sarapan, Pak Haji Rahmat mengajakku berkeliling rumah. Rumahnya cukup besar, dengan taman kecil di belakang yang dipenuhi bunga-bunga warna-warni. "Ini adalah rumah kita sekarang, Rara. Kau bisa mengatur semuanya sesuai keinginanmu," katanya dengan lembut. Aku hanya tersenyum tipis, tidak yakin apa yang harus kukatakan. Hari-hari berikutnya terasa seperti rutinitas yang monoton. Pak Haji Rahmat selalu bangun pagi untuk sholat subuh, lalu menyiapkan sarapan untuk kami berdua. Aku mencoba membantu, tapi dia selalu bilang, "Kau masih perlu istirahat, Rara. Biar aku saja." Aku merasa aneh. Aku terbiasa bekerja keras di tempat
Karaoke. Tapi di sini, aku seperti tidak punya peran. Aku mulai merasa tertekan. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Aku mencoba mengisi waktu dengan membersihkan rumah atau membaca buku-buku agama yang ada di lemari, tapi itu tidak cukup. Aku merasa seperti kehilangan identitas diriku. Aku bukan lagi Rara yang mandiri dan bekerja keras. Aku sekarang hanya istri dari seorang haji tua. Suatu malam, aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku menangis di kamar mandi, mencoba meredakan gejolak emosi yang menguasai diriku. Pak Haji Rahmat mendengarnya dan mengetuk pintu. "Rara, apa kau baik-baik saja?" Tanyanya dengan suara penuh perhatian. Aku mencoba menahan tangis, tapi tidak berhasil. Dia masuk ke kamar mandi, memandangiku dengan mata penuh kasih sayang. "Aku tahu ini tidak mudah bagimu, Rara. Tapi, aku di sini untukmu. Kau tidak perlu menghadapi semuanya sendirian," katanya sambil mengelus punggungku. Aku terkejut dengan kelembutannya. Aku tidak menyangka dia bisa begitu perhatian. Sejak malam itu, aku mulai membuka diri sedikit demi sedikit. Aku mulai berbicara lebih banyak dengan Pak Haji Rahmat, menceritakan perasaanku dan ketakutanku. Dia selalu mendengarkan dengan sabar, tidak pernah menghakimi atau memaksaku untuk berubah. Aku mulai merasa nyaman dengan kehadirannya, meskipun masih ada rasa canggung yang tersisa. Namun, ada satu hal yang masih menggangguku. Aku merasa seperti hidup dalam bayang-bayang Pak Haji Rahmat. Aku tidak tahu apakah aku bisa mencintainya, atau apakah aku hanya merasa nyaman karena kebaikannya. Aku masih merindukan kebebasanku, tapi aku juga tidak ingin menyakiti hatinya. Suatu sore, Pak Haji Rahmat mengajakku ke masjid untuk sholat asyar berjamaah. Aku setuju, meskipun merasa tidak nyaman. Saat kami berjalan ke masjid, aku merasakan tatapan penuh penilaian dari warga desa. Mereka pasti berpikir, inilah akhir dari kehidupan burukku di dunia malam. Aku mencoba mengabaikannya, tapi rasanya sulit. Di masjid, aku duduk di bagian wanita, sementara Pak Haji Rahmat bergabung dengan jamaah pria. Aku mencoba berkonsentrasi pada sholat, tapi pikiranku terus melayang. Aku bertanya-tanya, apakah ini benar-benar takdirku? Apakah aku bisa bahagia dalam kehidupan seperti ini? Setelah sholat, Pak Haji Rahmat menemui aku dengan senyum hangat. "Bagaimana sholatmu, Rara?" tanyanya. Aku hanya mengangguk, tidak bisa berkata apa-apa. Dia memegang tanganku dengan lembut. "Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku berharap kau bisa menemukan kedamaian di sini bersamaku." Aku menatap matanya, mencoba mencari jawaban yang tidak kumiliki. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti. Hidupku tidak akan pernah sama lagi. Waktu terus berlalu, dan aku mulai terbiasa dengan ritme kehidupan baruku di rumah Pak Haji Rahmat. Meski awalnya terasa asing, perlahan-lahan aku mulai menemukan pola dalam keseharian kami. Pagi dimulai dengan salat subuh berjamaah, lalu sarapan bersama. Siang hari, aku membantu membersihkan rumah atau merawat tanaman di kebun kecil belakang rumah. Malam hari, kami sering duduk di teras, menikmati udara sejuk sambil berbincang-bincang. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Pak Haji Rahmat yang sebelumnya tidak kusadari. Dia selalu bangun tepat sebelum azan subuh, menyiapkan air wudhu untukku sebelum aku bangun. Dia juga selalu memastikan ada makanan hangat di meja setiap kali aku lapar, meski aku tidak pernah memintanya. Aku mulai merasa bahwa kebaikannya tidak hanya sekadar formalitas, tapi benar-benar tulus. Suatu hari, aku jatuh sakit. Badanku demam dan kepala terasa berat. Pak Haji Rahmat langsung mengambil tindakan. Dia membuatkan aku wedang jahe hangat dan mengompres dahiku dengan handuk basah. "Kau harus istirahat, Rara. Biar aku yang mengurus semuanya," katanya dengan suara lembut. Aku terharu melihat usahanya merawatku. Aku tidak pernah mengalami perhatian seperti ini sebelumnya. Selama aku sakit, Pak Haji Rahmat tidak pernah meninggalkanku sendirian. Dia selalu ada di sampingku, membacakan ayat-ayat Al-Quran atau menceritakan kisah-kisah inspiratif dari para nabi. Aku mulai menyadari bahwa dia bukan hanya seorang haji yang taat, tapi juga seorang pendengar yang baik dan teman yang penuh pengertian. Setelah sembuh,
Aku merasa lebih dekat dengannya. Aku mulai membuka diri lebih banyak, menceritakan tentang masa laluku, ketakutanku, dan impian-impian yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Pak Haji Rahmat selalu mendengarkan dengan sabar, tidak pernah menghakimi atau memaksaku untuk berubah. Dia hanya memberikan nasihat-nasihat bijak yang membuatku merasa tenang. Suatu sore, dia mengajakku ke kebun belakang rumah. "Aku punya kejutan untukmu," katanya sambil tersenyum. Aku mengikutinya dengan penasaran. Di sudut kebun, ada sebuah area kecil yang dipenuhi bunga-bunga warna-warni. "Ini adalah tamanmu, Rara. Kau bisa menanam apapun yang kau suka di sini," katanya. Aku terkejut dan tersentuh. Dia benar-benar memikirkan kebahagiaanku. Aku mulai menghabiskan lebih banyak waktu di taman kecil itu. Aku menanam bunga mawar, lavender, dan beberapa tanaman herbal. Taman itu menjadi tempat pelarianku, di mana aku bisa merenung dan menenangkan pikiran. Pak Haji Rahmat sering menemaniku, membantu menyiram tanaman, atau sekadar duduk di sampingku sambil bercerita tentang pengalamannya selama menunaikan haji. Aku mulai melihat sisi lain dari dirinya. Dia adalah seorang yang rendah hati, penuh kasih sayang, dan memiliki selera humor yang baik. Aku sering tertawa mendengar cerita-cerita lucunya tentang kejadian saat dia masih muda. Perlahan-lahan, rasa canggung dan ketidaknyamananku mulai memudar. Aku mulai merasa nyaman bersamanya, bahkan menantikan momen-momen kecil seperti ini. Namun, ada satu hal yang masih menggangguku. Aku merasa seperti hidup dalam bayang-bayang Pak Haji Rahmat. Aku tidak tahu apakah aku bisa mencintainya, atau apakah aku hanya merasa nyaman karena kebaikannya. Aku masih merindukan kebebasanku, tapi aku juga tidak ingin menyakiti hatinya. Suatu malam, saat kami duduk di teras rumah, aku memberanikan diri untuk bertanya, "Pak Haji, mengapa kau memilih menikah denganku? Kau tahu latar belakangku, pekerjaanku. Sebelumnya, aku tidak pantas untuk seseorang sepertimu." Dia tersenyum, matanya memandangku dengan penuh kasih sayang. "Rara, aku tidak pernah memandangmu dari latar belakangmu. Aku melihatmu sebagai seorang wanita yang kuat, yang berjuang untuk keluarganya. Aku yakin, di balik semua itu, ada hati yang baik dan jiwa yang tulus. Aku hanya ingin memberimu kesempatan untuk menemukan dirimu yang sebenarnya." Aku terharu mendengar kata-katanya. Untuk pertama kalinya, aku merasa dihargai dan dipahami. Aku mulai menyadari bahwa mungkin, justru, dalam kehidupan yang awalnya kupaksakan ini, aku menemukan kedamaian yang selama ini kucari. Perlahan-lahan, aku mulai menyadari bahwa perasaanku terhadap Pak Haji Rahmat berubah. Aku tidak lagi melihatnya sebagai seorang suami yang dipaksakan, tapi sebagai seseorang yang benar-benar berarti dalam hidupku. Kebaikannya, kesabarannya, dan cara dia memperlakukan aku dengan penuh hormat membuatku merasa dihargai seperti belum pernah kurasakan sebelumnya. Suatu pagi, saat kami sarapan bersama, aku memperhatikan bagaimana dia memotong buah-buahan dengan hati-hati dan menyusunnya di piringku. "Kau suka buah, kan? Ini mangga dari kebun belakang," katanya sambil tersenyum. Aku tersenyum balik, merasa hangat di hati. Aku mulai menyadari bahwa hal-hal kecil seperti ini yang membuatku merasa dicintai. Aku juga mulai memperhatikan betapa dia selalu memastikan aku merasa nyaman. Jika aku terlihat lelah, dia akan menawarkan untuk memijat bahuku. Jika aku terlihat sedih, dia akan duduk di sampingku, mendengarkan tanpa menghakimi. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ini yang disebut cinta? Apakah mungkin aku jatuh cinta pada seseorang yang awalnya kupandang sebagai paksaan? Suatu malam, saat kami duduk di teras rumah menikmati udara malam yang sejuk, aku memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaanku. "Pak Haji, aku merasa beruntung bisa bersamamu. Kau telah mengajariku banyak hal, tentang kesabaran, tentang keikhlasan. Aku tidak pernah menyangka bahwa hidupku akan seperti ini." Dia memandangku dengan mata penuh kelembutan. "Rara, aku juga merasa beruntung memilikimu. Kau telah membawa warna baru dalam hidupku. Aku hanya berharap kau bisa menemukan kebahagiaan di sini, bersamaku." Aku tersenyum,
merasa lega karena telah mengungkapkan perasaanku. Tapi, di balik senyum itu, ada sedikit keraguan. Apakah ini benar-benar cinta? Ataukah aku hanya terbiasa dengan kehadirannya? Aku mencoba menepis keraguan itu. Tapi tetap saja, pertanyaan itu terus mengganggu pikiranku. Beberapa hari kemudian, Pak Haji Rahmat mengajakku ke sebuah acara pengajian di masjid desa. Aku setuju, meskipun masih merasa sedikit canggung. Saat kami tiba, banyak warga desa yang menyambut kami dengan ramah. Aku terkejut melihat bagaimana mereka menghormati Pak Haji Rahmat. Dia adalah sosok yang dihormati dan dicintai oleh banyak orang. Di tengah acara, Pak Haji Rahmat diminta untuk memberikan ceramah. Aku duduk di barisan wanita, mendengarkan dengan penuh perhatian. Suaranya yang tenang dan penuh wibawa membuat semua orang terpukau. Dia bercerita tentang pentingnya bersyukur dan menghargai setiap momen dalam hidup. Aku merasa seperti dia sedang berbicara langsung kepadaku, mengingatkanku untuk mensyukuri kehidupan yang sekarang kujalani. Setelah acara selesai, banyak warga yang mendatangiku, memuji Pak Haji Rahmat dan menanyakan kabarku. Aku merasa diterima, sesuatu yang jarang kurasakan sebelumnya. Saat kami pulang, aku merasa bahagia, seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar. Malam itu, saat kami duduk di teras rumah, aku memberanikan diri untuk bertanya, "Pak Haji, apa kau bahagia bersamaku?" Dia tersenyum, matanya memandangku dengan penuh kasih sayang. "Tentu saja, Rara. Kau telah membawa kebahagiaan dalam hidupku. Aku hanya berharap kau juga merasa bahagia bersamaku." Aku mengangguk, merasa lega. "Aku bahagia, Pak Haji. Aku rasa aku mulai mencintaimu." Dia terkejut, tapi kemudian tersenyum lebih lebar. "Aku juga mencintaimu, Rara. Sejak pertama kali kulihatmu, aku tahu kau adalah orang yang istimewa." Aku merasa hangat di hati, seperti beban yang selama ini kupikul mulai terangkat. Aku menyadari bahwa cinta tidak selalu datang dengan cara yang kita harapkan. Terkadang, cinta datang dari tempat yang tidak terduga, dan tumbuh perlahan-lahan, seperti bunga yang mekar di taman kecil kami. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, Pak Haji Rahmat tiba-tiba jatuh sakit. Aku panik dan merasa sangat khawatir. Selama ini, dia selalu menjadi sosok yang kuat dan tegar, tapi sekarang aku melihat kelemahannya. Aku menyadari betapa berharganya dia dalam hidupku. Aku berusaha merawatnya sebaik mungkin, tapi kondisinya semakin memburuk. Aku merasa tidak siap kehilangan dia, terutama setelah aku akhirnya mencintainya sepenuhnya. Kehidupan yang mulai terasa tenang dan bahagia tiba-tiba diuji. Suatu pagi, Pak Haji Rahmat tidak bangun untuk sholat subuh seperti biasanya. Aku yang sudah terbiasa mendengar suara lembutnya, memanggilku untuk sholat berjamaah, merasa ada yang tidak beres. Aku membuka pintu kamarnya dan menemukannya terbaring lemah di tempat tidur. Wajahnya pucat dan berkeringat dingin. "Pak Haji, apa kau baik-baik saja?" Tanyaku panik, mendekati tempat tidurnya. Dia mencoba tersenyum, tapi jelas terlihat bahwa dia kesakitan. "Aku hanya merasa tidak enak badan, Rara. Mungkin hanya flu," katanya dengan suara lemah. Tapi aku tahu, ini lebih dari sekadar flu. Tangannya terasa dingin, dan napasnya terengah-engah. Aku segera mengambil handuk basah dan mengompres dahinya. "Kita harus pergi ke dokter," kataku tegas, tapi dia menggeleng. "Tidak perlu, Rara. Istirahat saja sudah cukup." Aku tidak mau menuruti keinginannya. Aku merasa ini serius. Dengan susah payah, aku membantunya berdiri dan membawanya ke klinik terdekat. Di klinik, dokter memeriksa Pak Haji Rahmat dengan cermat. Wajah dokter terlihat serius, dan aku mulai merasa cemas. Kondisi Pak Haji tidak baik. Dia mengalami komplikasi beberapa penyakit yang sudah lama dideritanya. "Kami harus merujuknya ke rumah sakit," kata dokter itu. Aku merasa dunia berputar. Komplikasi? Penyakit lama? Mengapa aku tidak tahu tentang ini? Pak Haji Rahmat dirawat di rumah sakit, dan aku tidak pernah meninggalkan sisinya. Aku duduk di samping tempat tidurnya, memegang tangannya yang semakin dingin. "Kenapa kau tidak pernah
Memberitahuku tentang penyakitmu? Tanyaku dengan suara bergetar. Dia memandangku dengan mata penuh kasih sayang. Aku tidak ingin mengkhawatirkanmu, Rara. Aku ingin kau bahagia, tidak terbebani oleh masalahku. Aku menangis, merasa bersalah karena tidak menyadari kondisinya. Selama ini, dia selalu terlihat kuat dan sehat, tapi ternyata dia menyembunyikan penderitaannya. Aku merasa egois, hanya memikirkan perasaanku sendiri, tanpa memperhatikan kesehatannya. Hari-hari di rumah sakit terasa seperti mimpi buruk. Aku melihat Pak Haji Rahmat semakin lemah, tapi dia selalu mencoba tersenyum dan menghiburku. Jangan menangis, Rara. Semua ini adalah takdir. Aku hanya berharap kau bisa tetap kuat, apapun yang terjadi. Katanya suatu malam, saat aku duduk di sampingnya, memegang tangannya erat-erat. Aku tidak bisa menerima kenyataan ini. Baru saja aku menemukan cinta dan kebahagiaan, dan sekarang aku mungkin akan kehilangan semuanya. Aku berdoa dengan sepenuh hati, memohon agar dia diberikan kesembuhan, tapi kondisinya semakin memburuk. Suatu malam saat aku tertidur di kursi di samping tempat tidurnya, aku terbangun oleh suara lemahnya memanggil namaku. Rara. Aku segera bangun mendekatinya. Aku di sini, Pak Haji. Ada apa? Dia memandangku dengan mata yang penuh kedamaian. Terima kasih, Rara. Terima kasih sudah membuat tahun-tahun terakhir hidupku begitu berarti. Aku mencintaimu, dan aku selalu akan mencintaimu. Aku menangis, memegang tangannya erat-erat. Jangan pergi, Pak Haji. Aku masih membutuhkanmu. Aku masih ingin bersamamu. Dia tersenyum lemah, matanya mulai terpejam. Aku akan selalu bersamamu, Rara, dalam doa dan kenangan. Dan dengan itu, napasnya berhenti. Aku merasa seperti dunia runtuh di sekelilingku. Aku kehilangan dia, orang yang telah mengajariku tentang cinta, kesabaran, dan keikhlasan. Aku merasa hampa, seperti bagian dari diriku ikut pergi bersamanya. Kepergian Pak Haji Rahmat meninggalkan luka yang dalam di hatiku. Aku merasa seperti hidup dalam kabut, tidak bisa membedakan antara kenyataan dan mimpi. Setiap pagi, aku terbangun dengan harapan bahwa ini semua hanya mimpi buruk. Tapi kenyataan, pahit selalu menyambutku. Tempat tidurnya yang kosong, suaranya yang tidak lagi terdengar, dan senyumnya yang tidak lagi menyambutku di pagi hari. Semuanya mengingatkanku bahwa dia benar-benar pergi. Proses pemakamannya berlangsung sederhana, sesuai dengan keinginannya. Warga desa berbondong-bondong datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Banyak yang menangis, mengenang kebaikan dan kebijaksanaannya. Aku duduk di samping pusaranya, mataku kering karena air mata sepertinya sudah habis. Aku hanya bisa memandang tanah yang akan menutupinya selamanya, merasa seperti kehilangan bagian dari diriku. Setelah pemakaman, aku kembali ke rumah yang terasa begitu sunyi. Setiap sudut rumah mengingatkanku padanya. Aku duduk di teras, memandang taman kecil yang dulu kami rawat bersama. Bunga-bunga masih mekar, tapi rasanya tidak lagi seindah dulu. Aku merasa seperti hidup dalam bayang-bayang kenangan, tidak tahu harus bagaimana melanjutkan hidup tanpa dia. Ibuku datang menjengukku beberapa hari setelah pemakaman. Rara, kau harus kuat. Ini adalah takdir, dan kau harus menerimanya, katanya sambil memelukku erat. Aku ingin marah, ingin berteriak bahwa ini tidak adil, tapi aku tidak punya energi untuk itu. Aku hanya bisa menangis dalam pelukannya, merasa seperti anak kecil yang kehilangan pegangan. Hari-hari berikutnya terasa seperti rutinitas yang hampa. Aku bangun, salat, dan mencoba menjalani hari seperti biasa, tapi semuanya terasa tidak berarti. Aku mulai menyadari betapa bergantungnya aku pada Pak Haji Rahmat. Dia adalah sandaranku, orang yang selalu ada untukku. Tanpanya, aku merasa tersesat. Suatu malam aku bermimpi tentangnya. Kami duduk di teras rumah, menikmati udara malam yang sejuk seperti dulu. Dia tersenyum padaku, matanya penuh dengan kasih sayang. Rara, kau harus melanjutkan hidupmu. Aku akan selalu bersamamu dalam doa dan kenangan.
katanya dalam mimpiku. Aku terbangun dengan perasaan campur aduk. Aku merasa seperti dia benar-benar ada di sampingku, tapi aku tahu itu hanya mimpi. Aku mulai membaca buku-buku agama yang ditinggalkannya, mencoba mencari ketenangan dalam ayat-ayat suci. Aku juga mulai merawat taman kecil kami dengan lebih serius, seolah-olah itu adalah cara untuk tetap terhubung dengannya. Setiap kali aku menyiram bunga atau memotong daun yang layu, aku merasa seperti dia ada di sampingku, tersenyum melihat usahaku. Namun, ada satu hal yang masih menggangguku. Aku merasa bersalah karena tidak bisa melakukan lebih banyak untuknya. Aku bertanya-tanya, apakah aku sudah menjadi istri yang baik? Apakah aku sudah membuatnya bahagia? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuiku, membuatku sulit untuk benar-benar berdamai dengan kepergiannya. Suatu sore, Ustadz Zahlina datang mengunjungiku. Dia adalah teman dekat Pak Haji Rahmat dan sering memberikan nasihat-nasihat bijak. Rara, kau tidak boleh terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Pak Haji Rahmat mencintaimu dan dia pasti ingin melihatmu bahagia, katanya dengan lembut. Aku menangis, merasa lega, karena akhirnya ada yang mengerti perasaanku. Tapi, aku merasa seperti belum melakukan cukup banyak untuknya, kataku dengan suara bergetar. Ustadz Zahlina tersenyum, memegang tanganku. Kau sudah melakukan yang terbaik, Rara. Pak Haji Rahmat sering bercerita padaku tentang betapa bahagianya dia bersamamu. Kau adalah hadiah terbaik dalam hidupnya. Aku terharu mendengar kata-katanya. Untuk pertama kalinya sejak kepergian Pak Haji Rahmat, aku merasa sedikit lega. Aku menyadari bahwa mungkin, justru dalam kepergiannya, aku belajar untuk lebih menghargai cinta dan pengorbanan. Waktu terus berlalu, dan perlahan-lahan aku mulai menemukan cara untuk hidup tanpa kehadiran fisik Pak Haji Rahmat. Aku menyadari bahwa meskipun dia sudah pergi, ajaran-ajarannya, cintanya, dan kenangan tentangnya tetap hidup dalam diriku. Aku mulai memahami bahwa kepergiannya bukanlah akhir, tapi awal dari bab baru dalam hidupku. Aku memutuskan untuk melanjutkan apa yang telah diajarkan oleh Pak Haji Rahmat. Aku mulai aktif di kegiatan sosial di desa, membantu mengajar anak-anak mengaji, di masjid, dan ikut serta dalam kegiatan amal. Aku merasa bahwa ini adalah cara terbaik untuk menghormati ingatannya. Aku juga mulai membuka diri lebih banyak kepada warga desa, yang perlahan-lahan mulai menerimaku sebagai bagian dari komunitas mereka. Suatu hari, ibuku datang mengunjungiku. Rara, aku bangga padamu. Kau telah menjadi wanita yang kuat dan mandiri, katanya sambil memelukku. Aku tersenyum, merasa lega, karena akhirnya aku bisa membuatnya bangga. Hubungan kami juga semakin baik. Aku menyadari bahwa selama ini, ibuku hanya ingin yang terbaik untukku, meskipun caranya seringkali terasa seperti paksaan. Aku juga mulai merenungkan kembali arti cinta dan pengorbanan. Aku menyadari bahwa cinta tidak selalu datang dengan cara yang kita harapkan. Terkadang, cinta datang dari tempat yang tidak terduga dan tumbuh perlahan-lahan, seperti bunga yang mekar di taman kecil kami. Aku belajar bahwa cinta sejati adalah tentang memberi dan menerima, tentang saling memahami dan menghargai. Suatu sore, saat aku duduk di teras rumah, memandang taman kecil yang kami rawat bersama, aku merasa damai. Bunga-bunga masih mekar, dan udara terasa sejuk. Aku merasa seperti Pak Haji Rahmat ada di sampingku, tersenyum melihatku. Terima kasih Pak Haji. Kau telah mengajariku tentang cinta, kesabaran, dan keikhlasan. Aku akan selalu mengenangmu, bisikku pelan. Aku memutuskan untuk menulis sebuah buku tentang pengalamanku, tentang bagaimana aku belajar mencintai dan dihargai, tentang bagaimana aku menemukan kedamaian dalam kehidupan yang awalnya kupandang sebagai paksaan. Aku berharap ceritaku bisa menginspirasi orang lain yang mungkin mengalami hal serupa. Hidupku tidak lagi dipenuhi oleh kesedihan, tapi oleh rasa syukur. Aku bersyukur karena pernah memiliki Pak Haji Rahmat dalam hidupku. Aku bersyukur karena akhirnya aku bisa menemukan cinta dan kebahagiaan, meskipun awalnya terasa seperti paksaan. Aku bersyukur karena sekarang aku bisa hidup dengan penuh makna, menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Pak Haji Rahmat. Aku tahu hidupku tidak akan pernah sama lagi. Tapi
aku juga tahu bahwa aku akan baik-baik saja. Karena dalam setiap langkahku, dalam setiap doaku, dan dalam setiap kenanganku, Pak Haji Rahmat akan selalu ada.